Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak kelas 8A rahimani wa rahimakumullah. Semoga anak-anak selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa dalam pembelajaran daring. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, Ustadz berharap semoga anak-anak semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pada pembelajaran tafsir. Insya Allah selama 1 tahun ke depan nanti akan belajar bersama dengan Ustadz Zainal. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran yang pertama, yaitu dalil-dalil tentang kebangkitan. Maksudnya adalah kebangkitan setelah adanya kematian. Bahwasanya kita semua yang hidup nanti akan mati. Dan dari semua yang akan mati, nanti akan Allah hidupkan kembali. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Untuk dihisab. Dihitung amal-amalannya. Kemudian Allah berikan balasan sesuai amalan-amalan yang telah ia kerjakan. Jadi tidak selesai di dunia ini saja. Orang bahagia di dunia, belum tentu bahagia di akhirat. Maka hendaknya kita mempersiapkan untuk hari akhirat kita. Baik, kita masuk dalam pembelajaran. Apa saja yang kita pelajari dalam materi ini? Ya. Nah, ini ya. Nanti akan kita belajar tentang menjelaskan makna dari kata-kata yang sulit atau mufradat ya. Kemudian menafsirkan surat Al-Hajj ayat 1 sampai dengan 10 dengan penafsiran yang benar. Tapi tentunya tidak langsung selesai hari ini ya. Nanti kita perlahan bahas dari ayat 1 sampai beberapa ayat yang selanjutnya. Yang berikutnya menyebutkan pendalilan tentang kedahsyatan hari kiamat. Yang berikutnya menerangkan sebab-sebab pendustaan terhadap kebangkitan. Ternyata ada juga. Sejak zaman dahulu itu ada orang yang tidak percaya, mosok wis mati kok iso urip meneh. Nah, itu nanti juga ada. Sampai hari ini ya. Tapi hendaknya kita selalu yakin bahwasanya kita nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita. Selanjutnya, merasakan pengaruh keimanan dengan dalil-dalil dan dalam menambah iman. Maka bagi orang yang beriman hendaknya yakin dengan peristiwa-peristiwa setelah kematian, yang dengan itu orang itu imannya bertambah seperti itu, sehingga dia lebih mempersiapkan untuk bekal kematiannya. Baik, kita awali dulu dari kosakata ya, dari kata-kata yang pendek di sini. Yang pertama yaitu zalzalatus sa'ah, kengerian hari kiamat dan terguncangnya bumi ketika hari kiamat. Kalau beberapa tahun yang lalu saya sendiri ya, Ustadz Zainal pernah mengalami gempa yang luar biasa yang saat itu menewaskan ribuan orang. Kalau di Klaten sendiri mungkin hanya beberapa ratus orang ya. Kemudian Ustadz menyaksikan beberapa rumah yang roboh, rumah rata dengan tanah. Beberapa teman ada yang tertimpa bangunan, tangannya patah, dan yang lainnya. Dan gempa itu hanya di Jogja dan sekitarnya, Jogja dan Jawa Tengah. Tapi kalau kiamat, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh alam semesta. Kalau hanya gempa Jogja dan Jawa Tengah saja, orang-orang berhamburan takut, orang-orang menyelamatkan diri di tempat yang aman. Lalu kalau kiamat masa sembunyi di mana? Maka disebut di sini kengerian terjadinya hari kiamat. Guncangannya sangat luar
luar biasa. Tidak hanya satu tempat, tidak hanya satu negara, tapi seluruh alam semesta mengalami keguncangan. Bahkan seluruh isi yang ada di seluruh bumi Allah keluarkan. Gunung-gunung Allah hancurkan. Berterbangan seperti aneh-aneh. Seperti kapas. Salah satu gambaran dari kengerian hari kiamat. Kemudian tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at, yaitu terpalingnya seseorang itu terpalingkan karena kedahsyatan yang ia lihat di hari kiamat. Terpaling dari apa? Dari yang ia cintai. Misalnya dia cinta dengan rumahnya karena rumahnya mewah, rumahnya besar. Tapi ketika dia takut karena goncangan tadi, ia tinggalkan rumah itu. Dia cinta dengan mobilnya yang sangat bagus, yang sangat mahal. Tapi ketika dia takut karena goncangan kiamat tadi, dia tinggalkan mobil itu. Bahkan keluarganya yang ia cintai, ia tinggalkan. Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri karena saking takutnya. Nah, itu gambaran hari kiamat. Dari goncangan yang sangat luar biasa mengakibatkan ketakutan yang sangat luar biasa juga. Selanjutnya marid. Ya, maridin. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan merasakan ini, kengerian hari kiamat. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga keimanan kita, menjaga Islam kita sampai akhir hayat kita. Yang selanjutnya alaqah, darah yang kental yang menempel di rahim. Alaqah, bakal calon janin nanti setelah melalui tahapan-tahapan yang selanjutnya. Selanjutnya mudghah, potongan daging yang seukuran yang bisa dikunyah. Ketika penciptaan manusia itu dari air mani, kemudian alaqah, hanya setetes atau darah yang kecil yang menempel di rahim. Kemudian di tahap berikutnya menjadi mudghah. Nah, itu daging kecil yang sudah bisa dikunyah, tidak hanya darah. Selanjutnya mukhallaqah. Mukhallaqah, penciptaan yang sempurna. Ya, sudah menjadi manusia. Selanjutnya ardalin umur. Ya, ardalil umur. Ketika sudah menjadi orang sempurna, kelak dia akan melalui tahap yang berikutnya. Perkasa, sehat, kekar, kekuatannya luar biasa. Tapi nanti dia akan melalui tahap yang berikutnya, yaitu usia yang tua dan lemah akalnya. Manusia tidak mungkin akan muda terus-menerus. Dia nanti akan mati, dia akan tua, kemudian dia mati. Walaupun sebagian ada ya yang tidak tua sudah mati. Tapi secara alaminya setelah dia muda nanti dia akan merasakan masa tua. Dan di masa tua itu dia sudah mulai lemah. Lemah fisiknya juga lemah akalnya. Maka seperti halnya penuntut ilmu ketika dia muda, Masya Allah luar biasa, dia mudah sekali menyerap ilmu. Maka hari ini ketika engkau diberikan umur yang masih muda, ayo semangat gunakan dengan baik dalam mencari ilmu. Jangan sampai engkau menyesal di hari tua engkau ingin menuntut ilmu, tapi kemampuan untuk mencari ilmu atau menyerap ilmu sudah sangat jauh berkurang. Selanjutnya robat, naik dan bertambah karena pertumbuhannya ini nanti ya di usia-usia yang kecil kemudian bertambah menjadi orang yang dewasa. Itu tadi sedikit penjelasan dari beberapa mufradat di sini ya. Itu nanti bisa dibaca ya semampunya. Kalau mampu dihafal juga lebih ahsan, lebih bagus. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ada tafsir singkat
yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang ayat 1 dan ayat 2 terlebih dahulu ya. Surat Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1, ya ayyuhan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Dalam ayat ini, hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau sangat dahsyat. Tafsir singkat dalam ayat ini adalah surat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, bukan hanya untuk orang beriman saja, tidak. Di sini Allah sebutkan ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tidak. Ya ayyuhal muslimun, tidak kepada orang yang beragama Islam, tidak, tapi seluruh manusia. Allah perintahkan untuk bertakwa. Karena apa? Peristiwa di hari kiamat itu adalah peristiwa yang sangat besar. Dan tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Siapapun dia, manusia yang mulia Rasulullah SAW tidak tahu juga kapan terjadinya hari kiamat. Maka perkara hari kiamat kita yakini akan terjadi, waktunya kapan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas peristiwanya sangat dahsyat, sangat agung. Selanjutnya kita masuk di ayat yang kedua. Allah berfirman, yauma tarawnaha tadhal kullu mardi'atin amma ardu'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adaballahi syadid. Ya. Kami ulangi mulai dari sini. Bisukara walakinna adaballahi syadid. Ingatlah pada hari kiamat kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang dia susui, dan gugurlah kandungan segala wanita yang sedang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan seperti orang yang mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Wah, ini Masya Allah ya. Subhanallah, gambaran yang sangat besar. Tadi kita sampaikan, Allah palingkan dari apa yang mereka cintai. Karena kegoncangan yang sangat luar biasa, seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, ibu yang menyusui anaknya tinggal. Kenapa tinggal? Ibunya pergi menyelamatkan diri, entah nggak tahu, sudah tidak berpikir anaknya tadi seperti apa yang ia susui, ia tinggal saja. Kemudian Allah memberikan gambar yang lain, wanita yang hamil besar, karena besarnya goncangan, karena dahsyatnya goncangan, sampai gugur bayi yang ia kandung. Bayinya gugur, ia tinggalkan. Karena saking takutnya. Dan orang-orang itu sempoyongan seperti orang mabuk, orang yang tidak sadar diri, mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Dia bingung mau kemana. Karena apa? Takutnya. Maka anak-anak, hendaknya kita meyakini peristiwa-peristiwa yang besar ini. Dengan harapan kita terus taat dengan dinul Islam, syariat Islam. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merasakan kengerian hari kiamat. Karena kerasnya hari kiamat, digulungnya alam semesta, Allah tunjukkan bagi orang-orang yang tidak beriman. Di ayat yang kedua ini Allah nyatakan bahwasanya tafsirnya adalah Allah kabarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Begitu anak-anak. Dan itu tadi adalah pembelajaran kita tentang dua atau faidah dari dua ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka faidah yang bisa kita ambil dari
dua ayat tadi adalah wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jalani perintah Allah. Allah perintahkan apa? Kita jalani semampu kita. Kemudian Allah beri larangan apa? Kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Kita benar-benar bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah perisai, pelindung bagi dari diri kita. Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada kiamat segala sesuatu akan mengalami goncangan yang sangat besar, kegempaan yang sangat luar biasa di seluruh tempat. Tidak terbatas di satu tempat. Yang dengan itu jelas akan dirasakan oleh seluruh makhluk. Dan yang ketiga, pada hari kiamat semua makhluk karena besarnya kengerian tadi mereka akan mengalami ketakutan. Semoga Allah selalu menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak ya untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan disimak dengan baik. Insya Allah nanti ada beberapa pertanyaan yang insya Allah sangat mudah. Yang penting anak-anak mau menyimak, insya Allah nanti bisa mengerjakan. Demikian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan kembali di pembelajaran yang selanjutnya. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.